Pendiri Kristen itu sebenarnya Paulus banyak ya? yang mau Iya, di sini. Bukan Yesus ya? pantas Yesus tidak tahu menahu banyak tentang umat Kristen. Kristen Tidak dan pernah pantas banyak yang mau alaf, pantas banyak umat Kristen dan Katolik yang berbondong-bondong masuk Islam. Makin terbuka dan makin terang benderang kalau Yesus itu tidak tahu menahu soal Kristen. Yesus tak pernah menyebarkan agama Kristen, nggak pernah. Bahkan menyebut Kristen, Kristian pun kayaknya nggak pernah. Karena sesungguhnya Yesus bukanlah pendiri agama Kristen. Siapa pendirinya? Siapa lagi kalau bukan Paulus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyantai pagi ini, hari libur. Bertemu kembali dengan Kang Siat di channel YouTube Pendeta Insaf TV. Kali ini kita mereaction dari akun YouTube Protecto Jana 1993. Ada video shot yang sangat menarik dari teman kita Doditan dan salah seorang ustadz yang membahas video pendek sangat menarik. Agama Kristen sesungguhnya itu diajarkan oleh siapa dan ditemukan oleh siapa, sangat menarik. Yuk kita dengarkan dulu video pendek ini, kemudian kita komentari. Check it out. Tengah malam, saya berdoa, ya Allah, tolong tunjukkan ini Alkitab ini yang benar atau Al-Quran. Al-Quran cerita tentang Nabi Isa, Alkitab bercerita tentang Yesus. Kalau kita pertengkarkan berarti ada yang tidak sinkron ini. Ngakunya selamat tapi setiap hari masih minta ditunjuki jalan yang lurus gitu ya. Mereka pikir bahwa jalan lurus itu Yesus gitu ya. Iya. Nah, padahal kan bukan begitu konsepnya. Ada kitab. Iya, kita coba komentari. Ya benar para sobat, kalau kita lihat perdebatan di video di YouTube atau di berbagai lini media sosial, banyak otan yang berasumsi asal ada kalimat tunjukkan jalan yang lurus itu mengarah ke Yesus. Padahal Al-Quran ihdinas siratal mustaqim nggak ada hubungannya, tunjukkan kepada Yesus nggak ada hubungannya. Kayak kita berdoa, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, itu Allah Tuhannya umat Islam. Bukan tunjukkan jalan yang lurus lalu diasosiasikan ke Yesus. Jauh oten, jauh nggak nyambung. Jack, lanjut. Yang ini, Ustaz, kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh ini, Ustaz. Yeah. Konsep Tuhannya di sini, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak bisa berubah. Sedangkan di Kristen tiba-tiba Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia. Itulah pekerjaan Paulus. Iya, benar. Padahal kalau kita teliti para sobat ya, kalau nggak salah di Bible bilangan dulu admin sempat ngapalin gitu ya. Bilangan 19 kalau nggak salah. Bilangan 19 kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau salah. Ayatnya berbunyi, Tuhan bukanlah manusia. Di Bible sendiri yang katanya kitab suci tanda petik kata mereka itu, Tuhan bukanlah manusia. Lah Yesus kan manusia. Yesus lahir dari rahim Maria. Dari rahim manusia yang bernama Maria atau Maryam, itu kan manusia. Sudah jelas-jelas tertera Tuhan bukanlah manusia. Kok dipaksakan? Yesus itu dituhankan gitu loh. Oleh siapa? Oleh Paulus. Siapa? Paulus. Lanjut. Paulus kan Paulus. dalam kehidupannya di Tarsus itu kan betul-betul dikuasai oleh ajaran penyembah berhala. Iya. Sebenarnya kalau tidak ada Paulus, berhala. tidak ada Kristus. Pendiri Kristen itu sebenarnya Paulus ya? Iya, di sini. Bukan Ya. Yesus ya? Yesus tidak tahu menahu tentang Kristen. Tidak pernah menyebutkan kata Kristen ya, Ustaz ya? Tidak pernah. Bayangkan para sobat, ini lucu ini. Lucu gitu loh. Gimana nggak lucu? Karena logikanya nggak dipakai oleh mereka-mereka itu. Gitu loh. Yesus sama sekali boro-boro mengajarkan tentang kekristenan. Boro-boro melafazkan, menyebut Kristen saya semasa hidupnya. Yesus tidak pernah. Dan Yesus pun tidak pernah bermimpi jika ratusan tahun setelah dia diangkat, itu dia dituhankan gitu loh. Melalui muktamar atau melalui
konsili, ada konsili Nicea, konsili, berbagai konsili-konsili itu kurang lebih abad keempat baru sempurna. Sempurna Trinitas itu. Ada yang disebut anak Allah, anak Bapa atau anak Allah, kemudian Allah atau Bapa, kemudian Roh Kudus. Di zaman Yesus tak ada, terngiang-ngiang pun Trinitas, nggak ada. Yesus tahu atau punya rencana, nanti kalau semasa saya diangkat, atau saya mati menurut keyakinan mereka, tolong lanjutkan Trinitas. Nggak ada. Bayangkan, kok bisa-bisanya mereka itu mengklaim saya pengikut Yesus. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Sementara Yesus selama hidupnya tidak pernah dia menuhankan dirinya. Aku itu Tuhan, ayo sembah aku. Tak pernah. Semua itu gara-gara Paulus. Paulus dari Tarsus itulah yang menuhankan Yesus. Itu kita yang sungguh aneh gitu loh. Dia naik kuda ke Damsyik, tiba-tiba jatuh. Itu ada dua ayat yang saling bertentangan gitu loh. Itu sudah ayat bertentangan, dan Paulus semasa hidupnya itu musuh besar Yesus. Paulus kerjaannya semasa hidupnya Yesus itu dia mengejar-kejar murid Yesus, membunuh murid Yesus, menghajar murid Yesus. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian proklamirkan dirinya sebagai rasul utusan Yesus dan menuhankan Yesus. Musuh besar Yesus kemudian naik kuda, jatuh pingsan, tiba-tiba dia menuhankan Yesus. Akalnya di mana? Masuk akalnya di mana? Maka admin selalu bilang, semakin cerdas umat Kristen dan Katolik semakin dekat ke mu'alaf. Semakin dia memakai kecerdasannya, logikanya ketika membaca Bible, menjauhkan dari doktrin, maka semakin dekat untuk bersyahadat. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.